Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, kita masuk ke pertemuan sesi UAS ya, sesi ujian akhir semester ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Baik, di pertemuan kali ini kita membahas mengenai apa itu yang disebut dengan struktur pasar ya. Sudah coret-coret ya, biar. Oke, kita bicara mengenai apa itu struktur pasar. Ya, apa itu struktur pasar? Ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, bicara mengenai struktur pasar, ada baiknya kita review dulu sejenak, gitu ya, sehingga kita bisa paham ide besar dari apa yang kita pelajarin hari ini, gitu ya. Oke, sebelumnya di sesi UTS kita sudah membahas apa itu yang disebut dengan apa namanya konsep permintaan, gitu ya, konsep permintaan, terus juga penawaran, gitu ya, dan keseimbangan pasar, gitu ya. Itu yang pertama ya sudah kita pelajari. Terus berikutnya adalah kita juga sudah mempelajari apa itu yang disebut dengan elastisitas. Elastisitas itu adalah presentasi perubahan harga terhadap presentasi perubahan jumlah, gitu ya. Macam-macamnya sudah kita pelajari, gitu ya. Oke, berikutnya di sesi UTS juga kita sudah mempelajari bahwa ada aktor-aktor perekonomian, gitu ya. Aktor perekonomian itu siapa saja, ya kan, produsen dan konsumen. Dan kita sudah membahas apa itu yang disebut dengan teori perilaku konsumen, gitu ya. Teori perilaku konsumen. Juga sudah membahas mengenai apa itu yang disebut dengan apa namanya faktor produksi ya. Faktor produksi dari sisi produsen ya, faktor produksi, gitu ya. Oke. Nah, hal ini menjadi bekal buat kita untuk membahas pada pertemuan kali ini. Nah, di mana itu bisa membantu kita untuk memahami bahwa ketika ada interaksi antara produsen, gitu ya, produsen dan versus konsumen, kan dia berinteraksi untuk tercapainya motifnya, gitu ya. Motifnya bisa terwujud. Si konsumen motifnya adalah untuk mencari kepuasan, si produsen adalah motifnya untuk mencari keuntungan, gitu ya. Nah, mereka bisa tercapai motifnya ini ketika mereka berinteraksi. Nah, interaksinya di mana? Nah, interaksinya kan adalah di pasar, gitu ya. Interaksi di pasar itu sudah kita pahami, gitu ya. Namun ternyata nggak hanya sampai di situ, gitu ya. Kalau di awal di UTS kemarin kita bicara mengenai keseimbangan pasar, iya ada interaksi antara produsen dan konsumen yang terjadi di pasar sehingga terjadi keseimbangan, gitu. Namun di sesi kali ini, sesi UAS ini, kita lebih mendalami lagi bahwa ternyata, gitu ya, ternyata di pasar ini ada macam-macam strukturnya, gitu. Bukan cuma satu tipe pasar itu, tapi ada beberapa tipe pasar itu. Nah, disinilah baru kita pahamin bahwa ternyata di pasar itu memiliki beberapa struktur, gitu ya, yang kaitannya dengan bahwa kondisi yang ada di pasar itu berkaitan juga terkait erat dengan perilaku aktor-aktornya, gitu ya. Jadi kalau struktur pasarnya berbeda, ya perilakunya juga berbeda, gitu ya. Dan ada beberapa struktur pasar yang akan kita dalamin di pembahasan kali ini, ya. Apa-apa saja, gitu ya. Oke, nanti kita lihat ya. Sebentar. Oke. Oke, sebelum sampai ke sana, saya katakan tadi struktur pasar dan bagaimana struktur pasar ada beberapa macam, gitu ya. Sebelum sampai ke sana, saya mau mengajak sedikit apa ya, kita memahami bahwa apa yang akan kita pelajari di materi-materi di ujian UAS ini ya. Oke, ini pertemuan kita yaitu struktur pasar. Nanti kita akan bicara mengenai macam-macamnya, gitu. Ada beberapa macam struktur pasar, gitu ya, kaitannya dengan perilaku aktornya juga berbeda, gitu ya, untuk mensikapi struktur pasar yang berbeda, gitu ya, macam-macam struktur pasar, gitu. Yang berikutnya nanti kita akan bicara mengenai game teori. Ini menarik sekali, game teori nanti akan kita bahas ya, gitu ya. Saya tidak singgung game teori itu apa, gitu, nanti akan kita dalamin di pertemuan berikutnya. Yang selanjutnya adalah bicara mengenai bagaimana strategi penentuan harga. Nah, strategi penentuan harga. Oke, ada 2 sesi kita untuk membahas mengenai strategi penentuan harga. Nah, sesi berikutnya adalah mengenai peranan pemerintah dalam kegiatan bisnis. Di akhir nanti kita akan membahas mengenai
perundangan dalam kegiatan bisnis, perundang-undangan dalam kegiatan bisnis gitu ya. Oke, itu di sesi materi UAS gitu ya. Penting buat kita bahwa kita akan mempelajari poin-poin ini, materi-materi ini di dalam 3 bulan ke depan kurang lebih ya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kali ini yang tadi bicara mengenai struktur pasar. Ada beberapa mengenai struktur pasar gitu ya. Oke, kita baca slide-nya ya. Sebagai proses di mana struktur pasar dan tingkat persaingan adalah di mana tingkat harga, gitu ya, tingkat harga dan output ditentukan sangat dipengaruhi oleh struktur pasar. Jadi berbeda strukturnya, berbeda juga mengenai perilaku dan tingkat harga dan outputnya, gitu ya. Tingkat harga dan outputnya jadi berbeda, gitu ya. Oke, pasar kita tahu bahwa adalah kumpulan dari para pembeli dan penjual, gitu ya. Dan disinilah kita masuk ke dalam apa yang disebut dengan struktur pasar. Nah, struktur pasar ini mengacu pada lingkungan yang kaitannya dengan pembeli dan penjual, gitu ya. Lingkungan persaingannya seperti apa, gitu. Ada tentunya pasar kan terdiri dari perusahaan-perusahaan, gitu ya. Itu kan pasar itu ya. Dan perusahaan-perusahaan tadi tentunya bersaing, dan bersaing ini tentunya berkaitan dengan struktur pasarnya. Struktur pasarnya berbeda, ya persaingannya juga berbeda, gitu ya. Oke, itu kaitannya dengan struktur pasar. Oke, berikutnya kita masuk ke apa tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa ada berbagai macam jenis struktur pasar. Pertama adalah pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Oke, saya bikin skema yang agak lebih paham ya, gitu ya. Jadi pertama, kalau kita lihat pengelompokan ini, gitu ya, ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Orang lebih memahaminya seperti itu, agak bisa membedakan dengan mudah, gitu ya. Pertama, ekstrim kiri itu adalah bebas ya, mau pasar persaingan sempurna boleh, mau monopoli boleh. Oke, saya ngambil ekstrim kirinya adalah pasar persaingan sempurna ya. Yang ekstrim kanannya adalah monopoli. Kenapa dibilang ekstrim? Karena berbeda. Yang satu penjualnya banyak, yang satu penjualnya satu gitu. Nah, itu makanya beda banget. Yang satu sifatnya terbuka informasinya di PPS ini, gitu ya. Di pasar persaingan sempurna ini informasinya terbuka, gitu ya. Yang ini informasinya tertutup, ini terbuka, gitu ya. Ini informasinya tertutup. Informasinya tertutup. Ini yang disebut dengan ekstrim. Makanya orang menyebutkan lebih mudah dengan ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Dan kalau ini apa namanya penentu penerima harga, gitu ya. Penerima harga dia hanya menerima saja, price maker aja, gitu ya. Yang ini adalah price maker, pembuat harga, gitu. Price maker, gitu ya. Dan di tengah-tengah ini antara PPS dan monopoli ada struktur pasar yang sedikit mendekati monopoli atau lebih mirip kepada PPS, gitu ya, lebih mirip kepada pasar persaingan sempurna. Yang paling dekat mana ke monopoli itu adalah di monopolistik, gitu ya, monopolistik. Nah, kita lihat bahwa monopoli itu adalah pemainnya tunggal. Pemainnya tunggal, artinya pemainnya tunggal itu adalah produsennya satu, gitu. Jadi yang nyuplai cuma satu, produsennya cuma satu, dan dia pembuat harga. Nah, tapi kalau monopolistik seperti apa? Monopolistik itu pemainnya banyak, gitu. Pemainnya banyak, tapi dia bisa menentukan harga juga, gitu. Nah, jadi pemainnya banyak, gitu ya, atau produsennya banyak. Produsennya banyak, menentukan harga. Pertanyaannya bagaimana dia bisa melakukan itu? Ya, kenapa? Karena mereka melakukan diferensiasi. Diferensiasi. Jadi diferensiasi produk. Produknya nggak ada yang sama satu sama yang lain. Nah, ini disebut dengan monopolistik. Dan di tengah-tengah itu antara PPS dengan monopoli ada persaingan, ada yang disebut dengan oligopoli. Oligopoli. Itu oligopoli ya, di mana hanya ada sedikit penjual, ya, yang produknya juga homogen ataupun terdiferensiasi, gitu ya. Nah, itu oligopoli. Oke, oligopoli. Nah, untuk kesempatan kali ini kita membahas dua hal yang sebenarnya tiga pembahasan ya. Pertama ini pasar persaingan sempurna kita bahas, monopoli juga kita bahas, monopolistik kita bahas, oligopoli tidak kita bahas ya. Sepertinya tidak kita bahas. Kenapa? Karena oligopoli juga terdiri dari beberapa apa namanya hal lain. Ada kuasi kompetitif, nanti ada core node, ada stakeholder gitu. Ada berbagai macam pacar lagi ada berbagai di bawah oligopoli itu ada beberapa struktur pasar lagi gitu. Jadi agak lumayan ribet gitu, agak lumayan banyak gitu ya. Tapi makanya yang kita bahas pada kesempatan kali ini pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar monopolistik gitu ya.
Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, pertama ini dia. Ini derajat persaingan ya, derajat persaingan di mana persaingannya semakin ke atas adalah jadi persaingannya yang paling besar persaingannya adalah pasar persaingan sempurna gitu ya. Ini berikutnya adalah persaingan monopolistik. Kenapa mereka bisa bersaing dengan banyaknya perusahaan tapi sifatnya lebih pada arah monopoli? Kenapa? Karena melakukan diferensiasi produk gitu ya. Di bawah itu ada oligopoli gitu ya. Terdiri pada 2 perusahaan atau lebih, biasanya tidak lebih banyak daripada 10. Di bawah 10 biasanya gitu ya. Dan ada juga perusahaan yang disebut dengan monopoli. Monopoli apa? Satu penjual tunggal gitu ya. Kalau ini penjualnya banyak, ini banyak penjual, ini banyak penjual, ini hanya penjual tunggal. Penjual tunggal gitu ya. Nah, ini bisa dilihat kalau di sini makin ke atas adalah persaingannya makin besar, kalau ke bawah ya Pak, otomatis makin kecil gitu ya. Oke, derajat persaingannya tadi ya. Oke, sekarang kita bahas pasar persaingan sempurna ya. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu terdiri daripada banyak pembeli dan banyak penjual. Juga penjualnya adalah penerima harga gitu ya. Penerima harga. Jadi pembeli dan penjual ketemu, harga sepakat gitu ya. Terus akhirnya hanya menerima harga gitu ya. Harganya sudah terbentuk di pasar kestabilan pasarnya gitu ya. Oke, ini P, ini Q gitu ya. Ini supply, ini demand gitu. Ini Q, ini P gitu ya. Oke, sumber daya dan mobilitasnya sempurna. Jadi produsen atau para produsen ini bisa keluar dan masuk pasar tidak ada hambatan, no barrier gitu ya. Jadi tidak ada hambatan. Hambatan dalam bentuk peraturan, hambatan dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi bebas saja. Ya, kalau ada dananya, ada kemampuannya, mau masuk pasarnya, mau jumlahnya sedikit yang diproduksi, maupun jumlahnya banyak yang mau diproduksi, terserah. Bebas saja. Sumber daya dan mobilitasnya sempurna, jadi bebas keluar masuk pasar. Dan pelaku ekonominya mempunyai pengetahuan sempurna. Artinya informasinya sempurna. Nah, informasinya kita lihat di dalam kurva aja deh gitu ya, paling mudah gitu ya. Informasi yang sempurna katanya dengan apa? Katanya dengan P dan Q gitu ya. Katanya dengan P dan Q untuk terjadi keseimbangan. Jadi pengetahuan harga dan pengetahuan tentang jumlah antara para pesaing itu terbuka, jadi bisa saling mengetahui gitu ya. Contohnya di sini kita bisa lihat bursa efek, pasar modal dan seterusnya. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna. Harga ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pasar produk tersebut. Perusahaan merupakan price taker gitu ya, karena hanya harga sudah ditentukan pasar, gitu, tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Kurva permintaan berbentuk horizontal. Oke, poin-poin ini nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, ini slide gitu ya. Jadi di dalam pasar persaingan sempurna pasar persaingan sempurna di mana informasinya terbuka antara harga dan jumlah yang sudah disepakati gitu. Jumlah demand-nya berapa gitu, jumlah demand-nya berapa, jumlah permintaannya berapa, dan jumlah penawarannya berapa, akhirnya ketemu titik keseimbangan gitu, titik keseimbangan, equilibriumnya mengenai harga keseimbangannya berapa, ini equilibrium, sorry. Ya, sebentar saya hapus ini. Oke, juga berkaitan dengan jumlah equilibriumnya gitu ya. Nah, setelah itu pasar sudah berinteraksi, akhirnya sudah bersepakat gitu ya. Karena informasinya terbuka, homogen juga, banyak penjual, banyak pembeli juga. Terus juga akhirnya terciptalah harga keseimbangan gitu ya di 45 dan 400 ini. Dan terus bagaimana dengan para pesaing gitu ya. Nah, persaingannya gimana? Persaingannya di pasar persaingan sempurna. Jika ada perusahaan satu dengan modal sekian misalnya, kita mampu memproduksi barang sekian, Q1 lah gitu ya, Q1. Harganya sudah ditentukan oleh pasar sebanyak sebesar berapa, harga keseimbangannya dalam 45 tadi, itu 45 entah rupiah entah dolar itu terserah ya. Gitu ya. Oke, nah ternyata ada juga perusahaan yang mau masuk ke pasar. Saya mampu lebih besar memproduksi sejumlah barang katanya gitu ya. Oke, dia ada di sini. Ya di sini ini kurva MC ya, kurva MC gitu ya. Kurva satu-satuan biaya yang sudah dia keluarkan untuk sejumlah barang gitu ya. Oke, terus dia sejumlah sekian, harganya berapa? Ya, harganya tetap sama, itu tetap 45. Oke, ternyata mungkin ada juga misalnya ada juga para pemain atau para produsen di pasar persaingan sempurna ini, pasar persaingan ini
dia saya jumlahnya sedikit aja deh gitu. Asumsinya apa misalnya gitu ya, misalnya asumsinya adalah dalam ekonomi kan ada scarcity, di mana scarcity adalah kelangkaan itu. Oke, saya mau bikin langka deh gitu. Kasar gitu. Saya mau bikin langka, saya bikin jumlahnya sedikit aja, saya mau jual. Ya nggak bisa, tetap aja harganya sudah ditentukan. Dia jumlahnya sedikit, Q3 misalnya gitu ya. Ya jumlahnya sedikit maupun jumlahnya banyak, harganya sudah ditentukan oleh pasar. Keseimbangannya sudah terbentuk oleh pasar gitu ya. Ya supaya tadi persaingannya sempurna, apa namanya? Informasinya terbuka, harga dan jumlahnya juga apa namanya terbuka tadi dan semua bisa masuk keluar masuk, jumlahnya banyak dan seterusnya gitu ya. Nah, inilah di dalam pasar persaingan sempurna di mana perusahaan hanya menerima saja, price taker gitu ya. Hanya price taker. Jadi hanya menerima harga saja, tidak bisa membuat harga gitu ya. Oke. Nah, ini di dalam matematika perhitungannya gitu ya. Nah, persamaan ini didapat dari data-data yang diperoleh gitu ya, kaitannya dengan berapa demand, sebaran demand lah. Kemarin kita sudah pelajari. Ini kan gini ya, sebaran demand gitu ya, ada sebaran demand. Terus akhirnya ini sebaran supply di sini. Sebaran demandnya gitu. Ini demand nih. Ya, misalnya kita bikin ini. Oke, ada sebaran, akhirnya terbentuklah gitu linearisasi, terus data akhirnya terbentuklah persamaan dari QD-nya berapa, 625 minus 5P gitu ya. Terus dari data-data yang ada, sebaran datanya kita ketahui persamaan supply-nya gitu. Ada 175 plus 5P gitu ya. Nah, kita pengen tahu bagaimana mencari titik keseimbangannya kan gitu, titik keseimbangannya. Nah, titik keseimbangannya mudah sekali, carinya dari matematika secara sederhana, QD sama dengan QS. Dari sini kita bisa ketahui berapa QD sama dengan QS, kita dapat harganya. Nah, harganya didapat, setelah harganya didapat, masukkan ke dalam salah satu persamaannya gitu ya. Ini kan harga didapat ya, harga didapat, masukkan ke dalam salah satu persamaannya, mana saja sama gitu ya, mau masuk persamaan QD maupun persamaan QS, hasilnya sama-sama juga 400 gitu ya. Nah, itulah titik keseimbangan antara harga dan jumlah gitu dari matematika. Dari perhitungan matematikanya. Oke. Nah, sekarang saya mau bercerita sedikit mengenai hal ini. Bagaimana untuk analisis jangka panjangnya, gitu, analisis jangka pendek, perusahaan dalam persaingan sempurna. Oke, tujuan perusahaan tentunya adalah mencari laba. Saya lambangkan gini ya, laba gitu ya, laba profit gitu ya, laba maksimum gitu ya, memaksimumkan laba. Dalam jangka pendek, beberapa input bersifat tetap dan menanggung biaya tetap terlepas produksi atau tidak gitu ya. Jadi sudah kita tahu bahwa ketika produsen memproduksi sejumlah barang, tentunya ada biaya itu. Dan biaya itu terdiri dari apa sih? Terdiri dari total fixed cost plus total variable cost ya. Nah, terlepas dia sudah ya otomatis ya biayanya akan dua hal ini, fixed cost dan variable cost. Meskipun dalam jangka pendek rugi, perusahaan dapat beroperasi sepanjang kerugian lebih kecil daripada biaya tetapnya ya. Jadi lebih daripada biaya tetapnya tidak apa namanya? Mana biaya tetap? Nah, ini total fixed cost-nya. Nanti kita lihat di dalam macam-macam kurva ya. Kita lihat ini, kita simpan dulu ya, nanti akan saya jelaskan ya kenapa ini bisa dalam jangka pendek rugi kok bisa ya beroperasi sepanjang gitu ya, sepanjang kerugian lebih kecil gitu ya daripada biaya tetapnya. Oke, nanti kita bahas ini ya. Sekarang kita masuk ke sini dulu pembahasannya. Disebut di sini adalah tingkat output terbaik bagi perusahaan adalah pada saat MR marginal revenue sama dengan marginal cost gitu ya. Marginal revenue penambahan pendapatan dari satu penambahan perubahan atau penambahan satuan pendapatan terhadap satuan produksi gitu ya, produk. Oke, ini dapatnya dari mana sih? Oke, sekarang kita masuk ke dalam perhitungannya. Ya, matematika sederhana kok, matematika sederhana. Oke, pertama perusahaan ketika mau mendapatkan keuntungan itu dapatnya dari mana? Dari sejumlah harga dikalikan sejumlah barang, gitu kan? Dan juga keuntungannya ini kan pengeluaran biaya gitu dikurangi dengan total ini pemasukan dikurangi oleh biaya, ini total cost-nya gitu ya. Oke, nah kita lihat di kurvanya. Kurvanya begini tadi, kurvanya begini ceritanya, gitu ya. Oke, ini P, ini Q, ini S, ini D, ya, QD, QS, gitu ya. Dan terus kita lihat di dalam pasar persaingan sempurna, sifatnya adalah price taker. Jadi seberapapun jumlah yang diproduksi dengan harga yang sudah ditentukan, yang sudah ditentukan oleh pasar, harganya nggak bisa berubah ya, hanya segini aja. Ya. Oke, lihat dari sini, dari kurva sini bahwa perubahan, kita lihat ya, perubahan di mana sini? Perubahan
harga gitu, terhadap perubahan jumlah, seberapapun ya dia tetap saja sama. Atau kita bisa dibilang ya nol gitu. Tidak ada perubahan apapun gitu. Kaitannya dengan harga terhadap perubahan jumlahnya gitu. Jadi delta P sama dengan Q sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari mana MR sama dengan MC ini gitu ya. Oke, kita lihat bahwa ini sebenarnya di dalam perhitungan matematika itu adalah P sama dengan P1 kali Q minus total cost gitu ya. Dan di sini kita lihat perubahan pendapatan gitu ya, perubahan penerimaan atau pendapatan tadi terhadap perubahan jumlah gitu ya, perubahan jumlah. Itu adalah perubahan harga terhadap perubahan kuantitas tadi, jumlah dikali Q gitu ya, dikali Q, terus juga ditambah del perubahan Q terhadap perubahan jumlah itu mana sih? Bentar ya. Ngalingin ini. Oke. Terhadap perubahan Q. Oke. Dikali P minus total minus marginal cost-nya sama dengan 0 gitu ya. Untuk mendapatkan maksimalisasi biaya dari persamaan matematika sederhana sih menurut saya gitu ya. Itu kan didapatkan dari turunan pertama first order condition-nya harus sama dengan 0 gitu ya. Dan ini adalah turunan persamaannya, terus diturunin gitu ya, terus diturunin. Nah, hasil turunan pertamanya kita bisa lihat ya. Coba kita lihat bagaimana sih hasil penurunannya. Nah, delta apa namanya? Delta perubahan pendapatan terhadap jumlah gitu ya, terhadap jumlah. Nah, kita tadi lihat delta P per delta Q sama dengan 0. Ini delta P sama delta P sama per delta Q sama dengan 0. 0 kali Q sama dengan 0. Ya, ini di sini adalah hasilnya 0. Nah, sisa apa? Sisa adalah delta Q per delta Q tadi gitu ya. Minus kali P. Delta Q per delta Q kan sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Jadi sama dengan P ya. Nah, P ini sama dengan minus MC sama dengan 0 atau kita bisa sederhanakan P sama dengan marginal cost gitu ya. Ini dari persamaan matematika ya. Jadi artinya didapatkan dari P sama dengan MR atau sama dengan ya. Jadi MR sama dengan P sama dengan sini gampang. P sama dengan MR, marginal revenue sama dengan marginal cost gitu ya. Ini hasil didapatnya dari persamaan tadi. Jadi artinya harganya itu ditentukan adalah dari ini sama dengan MR-nya. Ini titiknya. Marginal cost-nya. Ini marginal cost-nya, sorry. Ini marginal cost. Jadi ini kurvanya. Marginal cost ini bersentuhan dengan MR adalah ini. Jadi harga maksimum yang bisa diperoleh dari pasar persaingan sempurna adalah sebesar marginal cost-nya atau sebesar marginal revenue-nya. Ini maksimum profit-nya, maksimum profit, jadi maksimum keuntungan. Jadi marginal cost itu kan adalah satuan biaya terhadap satuan jumlah yang diproduksi gitu ya. Nah, itu adalah marginal cost. Ini makanya MR sama dengan MC gitu atau P sama dengan MR ya. Oke ya. Bentar ya. Oke, berikutnya analisis jangka pendek perusahaan persaingan sempurna. Pada saat MR sama lebih besar daripada MC, output perusahaan akan terus meningkatkan penerimaan totalnya dibandingkan dengan biaya totalnya sehingga laba total meningkat. Ini untuk jangka pendek ya, jangka pendek. Pada saat MR lebih kecil daripada MC, gitu ya, maka akan lebih menguntungkan bila perusahaan mengurangi outputnya karena perusahaan bisa menekan biaya totalnya. Pada saat MR sama dengan MC, ini pada saat MR sama dengan MC merupakan tingkat output yang terbaik karena memaksimumkan labanya adalah ini. Tadi sudah saya jelaskan secara matematika ya, secara matematika dan juga ada secara grafiknya gitu ya. Oke. Ini pasar persaingan dalam
pasar persaingan sempurna dalam keseimbangan dalam jangka pendek ya, dalam jangka pendek. Tadi kita sebutkan bahwa dalam jangka pendek pada pasar persaingan sempurna gitu ya, perusahaan tidak dapat merubah gitu ya total variable cost atau fixed cost-nya gitu ya. Nah, oke, sekarang bagaimana pilihan-pilihannya gitu ya? Bagaimana pilihan-pilihan? Nah, kita bisa lihat di dalam kurva ini. Untuk jangka pendek gitu ya, marginal cost-nya, ini marginal cost gitu ya. Ini rata-rata total cost-nya. Keuntungan perusahaan seperti apa gitu ya, keuntungan perusahaan seperti apa. Oke, saya sempurnakan itunya ya, kurvanya ya. Oke, ini kurvanya saya bikin deh ini lagi deh. Oke, pertama ini adalah harga, ini harga, ini key-nya ya, ini marginal cost-nya, ini MC marginal cost. Terus ini ini adalah rata-rata biaya total, rata-rata variabel biaya. Gitu ya. Untuk jangka pendek kita lihat bahwa di gambar sebelah kiri deh ya, di gambar sebelah kiri. Nah, ketika rata-rata biayanya ini dia di atas ya, dia di atas, dia di sini nih. Kasih warna beda ya. Ini saya kasih warna beda. Nah, ketika si produsen gitu ya, si produsen memproduksi sejumlah barangnya dengan harganya di sini ya, dengan harga di sini. Ya. Harganya adalah melebihi daripada rata-rata biaya. Gitu. Harga yang ditentukan ini P, gitu, harga yang ditentukan oleh produsen melebihi daripada lebih besar, P lebih besar daripada AC, gitu. P lebih besar daripada AC, gitu ya. Perusahaan mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan. Nah, ini kita sebut dengan keuntungan atau laba ekonomis, gitu ya, laba ekonomis. Gitu ya. Di mana dia di atas daripada AC. Seberapa besar sih, gitu ya? Seberapa besar atau seberapa banyak gitu labanya, gitu? Berapa besar labanya? Gitu. Ini ketika di sini sorry ya. Labanya yang diperoleh adalah ini. Laba ekonomisnya sebesar ini. Laba ekonomisnya seperti ini, ya. Oke, itu ketika dalam jangka pendek perusahaan menetapkan harga di atas daripada biaya rata-rata, gitu ya. Jadi akhirnya perusahaan mendapatkan laba ekonomis. Dalam posisi seperti ini, dalam laba ekonomis ini, artinya ada perusahaan yang ada di dalam pasar mendapatkan laba ekonomis. Hal ini akan memancing atau membuat para pesaingnya masuk ke dalam pasar karena kan laba ekonomis masih ada di sini gitu ya, masih ada di sini ruang yang untuk bisa masukkan ke variasi harganya kan. Oke, saya masuk juga deh ke dalam itu, menguntungkan sekali gitu, menguntungkan sekali. Oke, masuklah dalam pasar persaingan sempurna ketika harganya lebih daripada rata-rata biayanya gitu ya. Oke, membuat pesaing masuk ke dalam pasar ketika laba perusahaan tadi adalah laba ekonomis gitu ya. Oke, berikutnya adalah ketika perusahaan masih bisa beroperasi, kita masuk ke yang ini ya, ke kurva yang kedua ya. Ini kita satu lah, kita ini dua gitu ya. Oke, kedua. Oke, yang di kedua ini ternyata rata-ratanya gitu ya, rata-ratanya kita bikin kurva lagi aja ya. Itu banyak kurva kecil-kecil nggak? Saya sederhanakan kayak gitu. Ini gini gitu ya. Oke, ini gini, ini ya gini. Nah, harganya si perusahaan tadi ini kan harga dan jumlah itu. Harga dan jumlah. Oke, ini MC, ini AC, ini rata-rata biaya variabel. Nah, yang ditetapkan, jadi perusahaan masih bisa beroperasi, gitu ya, karena P masih di atas rata-rata biaya. Dia ditetapkannya di sini nih, tetapkannya di sini. Ya. Si perusahaan, saya kasih warna berbeda ya. Sebentar. Si perusahaan menetapkan harganya di sini. Oke, gitu. Untuk sejumlah barangnya di sini gitu ya. Nah, bagaimana kejadiannya kalau seperti ini? Kalau perusahaan menetapkan harga di antara gitu ya, apa namanya,
AVC atau rata-rata biaya variabel dan rata-rata biaya totalnya gitu ya. Bagaimana perusahaan tadi? Nah, perusahaan tadi masih bisa berusaha. Kenapa? Karena sebagian gitu ya biaya itu masih bisa ditutupin. Jadi di sini bisa lihat bahwa perusahaan itu masih bisa beroperasi karena harga masih di atas rata-rata biaya variabel. Kita tahu apa itu biaya rata-rata variabel. Biaya rata-rata variabel. Kalau biaya variabel kan tahu ya, biaya variabel adalah biaya untuk bisa menciptakan atau berhubungan langsung dengan biaya dengan produk. Jadi jumlahnya banyak, tambahan variabel cost ya tambahan produk gitu kan, tambahan produk gitu ya. Tambahan key lah gitu ya, itu jumlah produknya gitu ya. Minimum biaya tetap dan kerugian lebih lanjut gitu ya. H adalah titik tutup perusahaan. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika di atas rata-rata gitu, sebagian gitu ya, ini kan sebenarnya syaratnya sampai di sini. Ya. Nah, ini sebagian biaya variabel masih bisa tertutupi oleh si perusahaan tadi gitu ya. Masih bisa tertutupi oleh perusahaan tadi. Jadi pilihannya apa? Pilihannya kalau P itu lebih apa namanya? AC lebih besar. Jadi P itu ada di antara AVC itu, AVC itu ya. Lebih besar daripada AVC, ini sudah kebalik ya. P-nya itu lebih besar daripada AVC gitu ya. P lebih besar dari ini AVC. Siapa sudah ya? Ya. Ketika AVC ya, AVC-nya P lebih besar masih daripada AVC, namun lebih kecil daripada AC, gitu ya. Nah, ini kondisinya seperti apa gitu? Pada kondisi seperti ini, sebagian biaya AVC, gitu ya, sebagian biaya variabel masih bisa terpenuhi, gitu. Biaya masih bisa terpenuhi. Jadi pilihannya ya masih bisa berproduksi ya daripada tutup. Tutup harus menanggung biaya variabel yang dan dari mana kalau dia tutup kan artinya ya biaya-biaya ini siapa bagaimana cara menunaikannya gitu. Jadi pilihannya ya lebih baik masih bisa berproduksi gitu ya. Tapi bagaimana ketika ini poinnya adalah titik tutup ketika perusahaan shutdown. Shutdown di mana? ketika di sini. Ketika ternyata gitu ya, ketika ternyata di bawah dari AVC. Jadi P sama dengan AVC minimum. Jadi di sini ya, ini AVC. Jadi tepat di biaya variabel cost minimum gitu ya. Ya sudah ini dalam kondisi perusahaan shutdown. Tutup saja sudah, apalagi terlebih kalau di bawah ticker enggak gitu ya. Jadi di sini tutup aja sebaiknya gitu karena rata-rata biaya variabelnya sama dengan harganya ya sudah nggak bisa ya sebaik sudah tutup saja gitu ya. Ini adalah kondisi-kondisi di mana untuk persaingan sempurna untuk jangka pendek pada pasar persaingan sempurna gitu ya. Jadi ada 5 kondisi kalau dia di atas AC gitu ya atau jadi P lebih besar daripada AC gitu ya. Nah, ini laba ekonomis gitu ya. Kalau dia P sama dengan AC ini laba apa namanya laba normal. Terus juga kalau P gitu ya tadi di ini P sama apa lebih kecil daripada total cost biaya cost atau lebih besar daripada AVC gitu. Atau yang berikutnya adalah P sama dengan AVC gitu. Jadi ada 1, ada 2 gitu. Ada 3, ada 4, sorry 4 di sini. 4 ya. Ada 5 itu ya P lebih kecil daripada AVC. Ini belum tiker udah gitu ya. Jadi ada 5 kondisi, gitu. Ada 5 kondisi di dalam jangka pendek ya, jangka pendek. Oke, pada pasar persaingan sempurna. Oke, terus pertanyaannya adalah bagaimana ketika analisis jangka panjangnya pada persaingan sempurna. Nah, dalam persaingan sempurna dalam jangka panjang, semua input dan biaya, gitu ya, bisa semuanya bersifat variabel. Jadi tadi kita sudah pelajarin untuk menciptakan produk atau faktor produksi
Itu apa saja? Sejumlah barang bisa diciptakan dari kapital dan labor, gitu ya. Dan kapital labor ini artinya biaya-biaya input ini semuanya bisa divariasikan kalau untuk jangka panjang, gitu ya. Terus tingkat output terbaik bagi perusahaan dalam jangka panjang adalah ketika apa? Ketika lebih kecil P itu sama dengan AC minimum. AC minimum. Ya, tadi di mana tadi AC minimum? Di sini AC minimum. Set gitu. Set. Nah, di sini. Di AC minimum ini MC, di sini AC. Sini P, sini Q. Nah, di sinilah di AC minimum. Laba normal gitu ya. Nah, terjadi keseimbangan artinya pesaing tidak bisa lagi masuk gitu. Sebaiknya nggak usah masuk. Kenapa ya? Karena kan sudah terjadi keseimbangan atau masuk dengan harga sekian gitu. Kalau ada yang mau masuk ke dalam pasar persaingan tersebut, harganya nggak bisa lagi di atas atau di bawahnya. Ya harus di harga di harga tersebut. Di harga P itu sama dengan MR sama dengan MC gitu. Atau P itu sama dengan rata-rata cost-nya minimum gitu. MR besar. Ya. Nah, inilah gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah untuk short run rata-rata biaya jangka pendeknya, biaya total rata-rata jangka pendek menggambarkan tingkat skala pabrik perusahaannya. Agar optimum harus bersinggungan dengan LHC sehingga oke kita lihat di kurvanya ya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk keseimbangan jangka panjang. Untuk keseimbangan jangka panjang ini yang terjadi gitu ya. Atau tadi saya bikin kurva itu juga boleh ya. Jadi di mana harga dan jumlah yang ditentukan gitu ya, terjadi keseimbangannya ketika harganya adalah ada di AC minimum ya untuk jangka panjang. Nah, pada jangka panjang seperti ini, para pesaing bisa masuk namun dengan harga yang sudah disepakati seperti ini, ya, sudah terbentuk seperti ini. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kita masuk ke dalam pasar persaingan sempurna, namun kita agak sedikit geser sedikit ya, dalam persaingan dalam perekonomian global. Nah, dalam perekonomian global tetap saja sama, di sini ada P dan Q harganya gitu ya, harganya. Dan kita lihat penawaran domestik ini dan permintaan domestik ini, QD-nya sama QS-nya sama. Apa ini penawaran domestik, penawaran dalam negeri gitu ya, terhadap permintaan dalam negeri gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, ketika ada penawaran dunia, jadi ada importir lah, ini ada importir gitu ya. Importir. Nah, importir itu bisa terjadi seperti apa gitu ya. Terjadi importir itu ketika si supply gitu ya, demand di titik C ini demand itu. Nah, terjadi peningkatan demand. Nah, demand yang pertama kan ada di sini, ada di 400 gitu ya. Nah, terus terjadi peningkatan demand-nya di sini. Nah, bagaimana bisa mendapatkan titik keseimbangan baru? Titik keseimbangan baru kan nanti seperti ini, keseimbangan barunya. Nah, bagaimana mendapatkan titik keseimbangan barunya? Nah, kan butuh untuk bisa mendapatkan, untuk memenuhi permintaan domestik, gitu ya, permintaan domestik sebesar titik C ini, kan butuh dari penawaran dari dunia, gitu ya. Nah, penawaran dari dunia. Nah, sebesar apa penawaran dari dunia? Sebesar ini. Ya, sebesar ini penawaran dunia. Nah, ini bisa dipenuhi oleh si penawaran dunia sebesar 200 sampai 400, ada sekitar 200 sampai dengan 600. Kekurangan 400 kan gitu ya. Gitu, kurang 600. Nah, ini dipenuhi oleh apa? Oleh importir, gitu, oleh importir. Nah, gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa dalam intervensi ekonomi gitu ya, kaitannya dengan importir tadi dengan perekonomian global itu kaitannya dengan ada barrier lagi gitu ya. Ada hal selain biaya atau fakta-fakta produksi tadi harus ditambahkan gitu ya. Ada tarif, ada pajak, ada pembatasan perdagangan gitu ya. Ada perjanjian atau pembatasan perdagangan gitu ya. Di sini kan ada WTO, ada WTO yang di mana perdagangan itu ada aturannya gitu. Dan itu merupakan salah satu barrier di dalam perekonomian ya. Dalam perekonomian perdagangan perekonomian dunia gitu ya. Ada juga tarif ini, tarif masuk, biaya masuk dan seterusnya. Ada pajak yang ditentukan oleh pemerintah setempat gitu ya. Oke, berikutnya kita selain itu kita juga lihat di dalam pasar persaingan atau dalam perekonomian global gitu. Ada hal yang harus kita perhitungkan adalah kurs gitu. Nah, kurs ini seperti apa? Nah, kurs itu kan adalah harga mata uang asing dalam mata uang domestik. Jadi harga mata uang asing, misalnya kita rupiah ya. 1 US dollar gitu ya. Itu kan sama dengan kita katakan 15.000 rupiah, 15.000 rupiah. 1 US. Ini adalah yang disebut dengan kurs. Kurs.
Ini kursnya. Kurs itu adalah harga mata uang asing dalam mata uang domestik. Nah, terjadi depresiasi mata uang asing gitu ya ketika naiknya harga mata uang asing terhadap mata uang domestik. Gitu. Nah, ini kan terdepresiasi. Ini terdepresiasi. Ini terdepresiasi. Ya. Ini terdepresiasi. Nah, ketika 1 US dollar sama dengan 15.000 itu mengalami kenaikan, itu terjadi apresiasi ya. Jadi harganya kita mengalami penurunan gitu ya. Jadi 15.000 jadi 16.000 misalnya gitu ya. Jadi 16.000. Nah, kan yang terjadi adalah terdepresiasi kita gitu. Terdepresiasi gitu ya. Oke, kalau ini adalah harga 1 US-nya kita menjadi ini 1 US. Jadi kalau dia terdepresiasi adalah naiknya harga mata uang asing gitu ya, terhadap mata uang domestik. Jadi artinya harga domestiknya turun gitu ya, jadi terdepresiasi gitu. Tapi kalau terapresiasi adalah turunnya harga mata uang asing gitu ya terhadap mata uang domestik. Jadi yang tadinya 15.000 kita menjadi 14.000 misalnya gitu. Misalnya kebalik gitu. Ya. Nah, gitu ya. Jadi apresiasi itu adalah turunnya harga mata uang asing terhadap mata uang domestik. Sementara kalau depresiasi adalah naiknya harga mata uang asing terhadap mata uang domestik. Kalau mata uang asingnya naik, kan berarti mata uang domestiknya turun gitu ya. Atau mata uang domestiknya turun gitu. Turun itu kan tandanya di sini 15.000 jadi 16.000. Kita jadi terdepresiasi gitu. Kita terdepresiasi. Oke, itu. Nah, berikutnya adalah tadi setelah kita bahas mengenai pasar persaingan sempurna, kita masuk ke dalam pasar persaingan monopoli. Persaingan monopoli. Nah, ke dalam persaingan monopoli, penjual itu tunggal dan banyak pembeli, gitu ya. Tidak ada substitusi atau tidak ada barang pengganti. Sifatnya dia unik, gitu ya. Jadi ya barangnya unik lah, gitu. Jadi nggak bisa digantikan, gitu ya. Tidak bebas keluar masuk pasar gitu ya, karena perusahaan menguasai persediaan atau dari hak paten juga dari pemerintah, peraturan pemerintah gitu ya, menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan dan seterusnya gitu. Contohnya ini ya kan? Jadi poinnya adalah penjual tunggal, pembelinya banyak, tidak bisa digantikan perusahaan produknya atau unik sifatnya gitu ya. Terjadi hambatan untuk bisa keluar masuk pasar gitu ya. Jadi walaupun ada orang yang bisa mensuplai listrik gitu ya, selain PLN tidak bisa. Kenapa? Karena dihambat oleh siapa? Oleh pemerintah yang ada peraturan yang nggak boleh, kecuali PLN aja yang boleh gitu ya. Nah, contohnya seperti jadi tidak bisa masuk keluar pasar perusahaan atau pesaing seenaknya, nggak bisa. Karena sudah diatur oleh hal-hal tertentu tadi itu ya. Oke, penentuan harga dan waktu jangka pendek pasar monopoli, perusahaan adalah penentu harga, merupakan penjual tunggal yang tidak memiliki substitusi, kurva permintaan dia adalah memiliki kemiringan negatif, gitu ya. Terus kurva MR berada di bawah kurva D, tingkat outputnya, kalau tadi MR sama dengan MC, sama dengan P, ini tidak sama dengan P, gitu ya. MR sih sama dengan MC, gitu ya. Penentuan harga terbaik dicapai pada saat P lebih besar daripada MR. P-nya lebih besar daripada MR. Nanti kita lihat kurvanya ya. Oke, titik impas atau rugi dan untung bergantung pada rata-rata biaya atau AC-nya. Gitu ya, di mana jika ATC sama dengan P sama dengan ETC itu adalah harga yang terbaik. Kalau P sama besar ada P sama dengan rata-rata biayanya itu adalah keuntungan maksimumnya ya, keuntungannya. Nah, kalau kerugian kalau di atas di bawah daripada ATC. Kita lihat ada kurvanya nggak sih? Oh ya, kurvanya. Oke. Ini ada ruang saya gambar dulu aja. Saya gambarnya. Lebih mudah. Ini kurva monopoli ya, ini kurva monopoli. Ini ada demand, ini ada marginal revenue, ada marginal cost ya. Oke, nah, saya kasih gambar deh ya.
Nah, kalau untuk pasar persaingan, untuk pasar struktur pasar yang monopoli, apa yang terjadi? Si produsen kan adalah price maker. Di sini produsen adalah price maker, dia pembuat harga. Nah, price maker itu artinya apa? Ya, dia bikin aja harga sesuai. Walaupun dia price maker, dia tidak bisa membuat harga sesuka-sukanya, gitu ya. Ada batasannya juga. Batasannya apa? Batasannya adalah kurva ini, kurva demand. Jadi kemampuan dari si konsumen atau willingness to pay-nya atau kemampuan si konsumen bisa membeli. Ini kan ini juga mewakili garis anggarannya, gitu ya. Jadi kemampuan si konsumen membeli, ya harganya, misalnya gini. Misalnya ada sepeda, ada apa namanya, Batagor lah misalnya. Harganya adalah 25.000, 25.000 atau sepeda lah misalnya. Batagor lah misalnya. Batagor harganya 25.000 per mangkok. Karena dia monopoli, hanya satu-satunya penjual Batagor di situ, dia naikkan menjadi harga 50.000. Gitu ya. Oke, dibeli juga oleh konsumen, tapi si konsumen ternyata punya penghasilan itu hanya adalah 100.000 per bulan, itu hanya 100.000. Dan si produsen itu dalam pasar monopoli tadi, karena dia menganggap bahwa dia hanya satu gitu produsennya, lalu dia bikin harganya 120.000, ya nggak dibeli juga karena di luar dari willingness to pay atau kemampuan dari si pembeli gitu, dari kurva demand tadi. Jadi tetap adanya di bawah sini, gitu ya, lebih bawah sini. Ini yang disebut dengan keuntungan yang tadi sih, tingkat harga P sama lebih besar daripada ATC ini poin ini. Ini adalah keuntungan. Keuntungan terbesarnya di sini. P1 lah gitu ya. Nah, di P1 ini P1 ini P2, di P2 ini keuntungannya di P2 ya. Nah, harga terbaiknya seperti apa? Harga terbaik adalah ketika marginal revenue, ini kan kepotongan gitu ya, marginal revenue. MR sama dengan MC gitu ya. Ini ada di sini. Ya, MR sama dengan MC gitu ya. Itu adalah harga terbaiknya, gitu ya, harga terbaiknya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana dia di perusahaan ini mendapatkan apa namanya, pertanyaannya, apakah perusahaan monopoli bisa mengalami kerugian ya? Gitu. Bisa nggak perusahaan monopoli mengalami kerugian? Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di dalam ini kurvanya kurva MC. Kalau dia rata-rata biayanya di sini, gitu ya. Terus dia di sini misalnya rata-rata biayanya AC, AVC-nya di sini. Nah, ini bisa mengalami pertanyaan tadi. Monopoli bisa mengalami kerugian atau enggak gitu ya. Monopoli bisa ya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini dia kasih harga di luar ini. Harganya tinggi sekali gitu ya. Harganya dia di P3 deh kita. Harganya di P3 gitu ya. Nah, rata-rata biayanya di sini gitu, di kurva yang ini rata-rata total biaya. Ya, dia kan kalau dia kasih harganya di sini dengan biaya yang besar, gitu, dengan biaya seperti ini gitu ya. Ya, dia mengalami kerugian sebesar apa ya? Sebesar ini mengalami kerugian. Dia mengalami kerugian sebesar ini. Pertemuan ini. Ini mengalami kerugian kenapa? Kenapa dia mengalami kerugian di perusahaan? Jadi pertanyaannya, perusahaan monopoli bisa mengalami kerugian nggak? Bisa. Kenapa? Karena kalau biayanya tinggi gitu, biayanya sangat tinggi, lebih daripada harganya, ya dia mengalami kerugian. Nah di sini, nah gitu ya. Jadi bisa nggak? Bisa juga dia mengalami kerugian. Oke, tadi sama ya penjelasannya, bisa dilihat. Oke. Nah untuk keseimbangan jangka panjang, bagaimana untuk keseimbangan jangka panjang? Kita ganti dulu. Untuk keseimbangan monopoli jangka panjang, ya. Dalam jangka panjang semua input dan biaya produksi adalah variabel. Sama ya, input dan biaya adalah variabel. Tingkat output terbaik adalah pada saat marginal cost-nya sama dengan harganya. Gitu ya. Yang tadi, ini MR, ini MC, ini apa namanya, ini D ya, ini P, ini Q, ya. Terus yang terbaiknya adalah di sini. Di pertemuan antara MC dan MR. P-nya adalah di sini, gitu ya.
Skala pabrik yang optimum adalah saat kurva, perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang karena menghalangi masuknya pemain baru ke industri. Jadi kalau tadi kita kenal ada laba ekonomis, ada laba normal itu ya, laba normal. Laba ekonomis kan yang tadi yang di atas ini, di sini dia. Nah, laba ekonomis, dia bisa menikmati laba ekonomis sampai kemampuan si konsumen gitu, kemampuan si konsumennya. Gitu. Ya iya, tapi kan kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada pesaing, ya, tidak ada pesaing. Jadi tidak ada masuk ke para pemain baru. Nah, berikutnya adalah karena perusahaan tidak perlu berproduksi pada titik terendah di bawah rata-rata cost-nya gitu ya, nggak perlu dia. Oke, ini bisa dilihat keseimbangan jangka panjang, gitu ya, keseimbangan jangka panjangnya. Nah, apa yang terjadi pada biaya sosial monopoli? Nah, surplus masyarakat. Jadi karena semua demand atau willingness to pay itu dimaksimalkan harganya, dimentokin lah gitu sama si produsen sampai ke batas kemampuan si konsumen gitu. Nah, apa namanya? Jadi surplus masyarakatnya ini perbedaan antara apa yang dibayar oleh konsumen dengan apa yang sebenarnya dibayar oleh bersedia dibayar oleh konsumen dan apa yang diterima dibayar oleh konsumen tadi, kerugian masyarakat. Kita bisa lihat di kurva ini seperti ini. Oke. Di kurva ini surplus konsumennya di pasar monopoli seperti apa gitu ya. Pasar monopoli ini surplus konsumennya seperti ini. Di sini adalah surplus konsumen. Surplus konsumen. Surplus konsumen itu adalah keuntungan yang didapat oleh si konsumen ketika membeli sejumlah barang tadi gitu ya. Itu ada di sini. Nah, terus bagaimana keuntungan dari si produsen? Si produsen seperti ini. Si produsen. Nah, di dalam pasar monopoli ada disekonomi atau yang hilang gitu ya. Ada hal-hal yang hilang di dalam transaksi tadi atau disekonomi atau kerugian masyarakat lah ya, karena tidak mempunyai pilihan lain. Ini area disekonominya gitu ya. Iya. Oke, ini yang hilang karena tidak ada alternatif lain gitu. Ya, biaya disekonominya ada di area ini gitu ya. Oke. Oke, sekarang lagi. Oke. Berikutnya kita masuk ke dalam persaingan monopolistik. Nah, di dalam pasar persaingan monopolistik merupakan campuran persaingan sempurna dan persaingan monopoli. Jadi, kenapa tadi? Karena pasar persaingan sempurna kan jumlahnya banyak produsen gitu ya, banyak produsen. Namun bisa mengendalikan harga atau price maker gitu ya. Nah, inilah monopolistik. Jadi produsennya banyak, gitu ya, produsennya banyak juga bisa mengendalikan harga gitu, price maker gitu. Nah, perbedaan unsur persaingan sempurna berasal dari banyak penjualan, banyak pembeli tadi. Unsur sempurna berasal dari karena produknya kenapa bisa melakukan itu karena terdiferensiasi produknya. Nah, sumber daya dan mobilitasnya juga sempurna sama seperti kayak persaingan sempurna itu ya. Jadi bisa masuk dan bisa keluar juga. Bisa menentukan karakter produk dan seterusnya, mampu menentukan harga. Tadi price maker gitu ya. Contohnya kita lihat fast food, pakaian, butik, mungkin industri retail, toko sepatu dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, penentuan harga atau output jangka pendek pasar persaingan monopolistik seperti apa? Nah, pada perusahaan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi tadi, kurva permintaannya negatif, kurva banyak bisa substitusi dekat, bisa terjadi substitusi, kurva permintaan sangat elastis. Output terbaik adalah saat MR sama dengan MC. Pada saat MR lebih besar daripada MC, laba diperbesar dengan meningkatkan output. Pada saat MR-nya lebih kecil daripada MC, ditambahkan dengan pengurangan output. Ya. Oke, jika pada output terbaiknya ketika perusahaan itu ada di titik BEP di P atau break even point ketika harga sama dengan rata-rata biaya totalnya gitu ya. Oke. Ini kurvanya.
Nah, persaingan monopolistik bagaimana dalam jangka panjang? Di dalam jangka panjang, kurva rata-rata biayanya yang memiliki kemiringan negatif terjadi titik impas ketika hal seperti ini, gitu ya. Jika perusahaan pasar dalam persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek, akan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke dalam jangka panjang, sehingga titik keseimbangan pindah ke titik rata-rata biayanya, gitu ya. Oke, ini kurvanya. Berikutnya adalah dalam variasi produk bebas penjualan dalam monopolistik. Dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan dapat variasi produk bebas penjualan tadi, banyak penjual dengan variasi yang banyak. Ya. Variasi produk tadi adalah perubahan dalam beberapa ciri produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadikan produknya lebih menarik. Gitu. Ya, akhirnya terjadilah monopolistik ya, karena terdiferensiasi banyak ragamnya juga banyak penjualnya, gitu ya. Bebas penjualan, semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengiklankan dan seterusnya. Perusahaan dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk variasi produk dan usaha penjualan selama MR sama dengan MC. Nah, gitu ya. Oke, ini kurva persaingan monopolistik jangka panjangnya. Oke, bisa dilihat ya, bacanya sama seperti tadi ya, persaingan jangka panjang ini kan jangka panjang. Ini jangka panjang ya. Ini medium gitu ya, untuk medium seperti apa gitu ya. Nah, biaya termasuk pengeluaran penjualan selling expensive ada di sini misalnya itu. Dan seterusnya bisa dilihat bahwa MR sama dengan MC. Nah, terjadi tetap saja harus tidak bisa melebihi daripada apa namanya willingness to pay atau kemampuan si konsumen gitu ya, dari demand. Jadi ada di titik ini gitu ya. Oke, itu kiranya materi kita hari ini bicara mengenai struktur pasar gitu ya, struktur pasar. Struktur pasar poinnya adalah struktur pasar terbagi gitu ya. Ada pasar persaingan sempurna, ada monopoli, ada monopolistik gitu ya, ada oligopoli. Gitu ya, ada oligopoli. Ini yang kita bahas di pasar persaingan sempurna. Monopoli tadi kita sudah bahas dengan apa namanya, dan juga pasar monopolistik. Ini saja yang kita tidak bahas ya. Ini kita tidak bahas. Nanti di kesempatan lain kita bahas lah ya gitu ya, kalau ada waktu ya. Oke, ini yang kita bahas tadi kaitannya dengan kurva tadi seperti apa, bisa price maker gitu ya. Tadi gitu ya, bisa price taker di sini gitu ya. Kalau dia PPS, kalau dia monopoli dia seperti ini gitu ya. Bagaimana MR sama dengan MC tapi tidak sama dengan P gitu ya. Ini MR, ini MC, MR gitu ya, P sama Q. Saya kasih semula dulu, P sama dengan Q, P sama dengan Q, kita lihat dari keseimbangannya, nya di sini gitu ya. Nah, ini adalah pasar PPS, ini pasar monopoli, ini perbedaan terbesarnya ada di sini gitu ya. Nanti ada monopolistik dan PPS yang kaitannya dia ada di antara PPS dan monopoli tentunya, yang mana penjualnya banyak tapi dia bisa menguasai harga, price maker juga di sini gitu ya. Nah, itu yang kita bahas tadi, di mana ada jangka pendek gitu ya. Jangka pendek seperti apa, dan ada juga jangka panjang gitu ya. Ada jangka panjang. Nah, keseimbangannya seperti apa untuk jangka pendek, jangka panjangnya gitu ya. Oke, kita sudah membahas mengenai hal tadi. Untuk pertanyaan dan tugas nanti akan saya buka di sesi Zoom berikutnya ya, gitu ya. Oke, itu kiranya pembahasan kita mengenai struktur pasar, gitu ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.